Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Muda dan Berani. Dan langsung saja kita mulai. Mama. Nah teman-teman, adakah di antara gerangan yang tidak tahu lagu ini? Ya, jika Anda tidak tahu lagu ini, saya rasa Anda tinggal di mana. Jadi sesuai judul, kata-kata di atas merupakan sepenggal lirik dari sebuah lagu yang paling keren dan berjudul Bohemian Rhapsody. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang musisi legendaris dunia yang bernama Freddie Mercury. Jika Anda sudah berkecimpung di dunia musik, pasti Anda sudah paham siapa beliau dan sekeren apakah karya-karya beliau. Tapi jika Anda orang awam, ya jangan kemana-mana dulu dan carilah tempat yang aman, nyaman dan mantap untuk rebahan. Sebab episode kali ini saya rasa akan cukup panjang. Jadi sesuai judul, izinkan saya untuk sedikit bercerita mengenai kisah hidup Freddie Mercury yang bikin geleng-geleng kepala. Freddie Mercury adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, serta vokalis utama band rock Queen. Dan dia adalah seorang pria yang saat lahir bernama Farrokh Bulsara. Dan beliau lahir di Zanzibar pada 5 September tahun 1946 silam. Dan meski beliau ini warga negara Inggris, tapi dia adalah keturunan dari Parsi India, alias orang Persia yang sudah tinggal selama ratusan tahun di India. Dan dia menganut agama Zoroaster atau kita lebih familiar menyebutnya orang Majusi. Oke, dan terlepas dari apapun itu kepercayaan beliau, Freddie Mercury memulai belajar musik dengan mengambil kelas piano di usia 7 tahun. Dan diceritakan pria berkumis lebat ini menghabiskan masa kecilnya di India, dan di usia 8 tahun beliau dikirim untuk belajar di Saint Peter's School, sebuah sekolah asrama laki-laki yang ada di Bombay. Dan di usia 12 tahun Kumis ini pun membentuk sebuah band sekolah yang bernama The Hectics. Dan diceritakan karena di sekolahnya ini rata-rata adalah orang Inggris kulit putih yang sedikit kesulitan kalau memanggil beliau dengan nama Farrokh. Jadi untuk mempermudah, maka kawan-kawannya ini pun lantas memanggilnya Freddie. Dan inilah asal-usul nama Freddie. Dan menurut salah satu kawannya yang tergabung dalam orkes The Hectics, dia mengingat jika Freddie memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendengar radio dan memutar ulang apa yang didengarnya di piano. Dan singkat cerita, pada tahun 1963 beliau pun balik lagi ke Zanzibar dan tinggal bersama orang tuanya di sebuah apartemen kecil. Dan baru juga setahun, tiba-tiba terjadilah kerusuhan akibat adanya revolusi Zanzibar. Dan hal ini harus membuat beliau beserta keluarganya hijrah ke Inggris di sekitar tahun 1964. Sebab dalam insiden ini sudah menyebabkan ribuan orang Arab dan India meninggal dunia. Dan sesampainya di Inggris, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Isleworth Polytechnic untuk belajar seni. Kemudian dia belajar seni grafis dan desain di Ealing Arts College. Dan dia berhasil lulus di tahun 1969. Dan setelah lulus sekolah, sama seperti orang kebanyakan, Kumis pun mulai bekerja dan dia bekerja sebagai penanganan bagasi di Heathrow Airport. Dan dia juga menjual pakaian bekas bersama pacarnya Mary Austin. Dan satu lagi, beliau ini juga bergabung dengan beberapa band lokal setempat. Dan teman-temannya mengingatnya sebagai pria yang sangat tertarik dengan musik. Dan dia adalah orang yang pendiam dan pemalu, tapi nggak malu-maluin kayak lu ya. Dan di tahun 1969 hingga awal 1970-an, beliau sudah bergabung dengan beberapa band, tapi mereka semua belum sampai maju sudah bubar duluan. Nah, akhirnya di bulan April dia bergabung dengan grup band Smile, sebuah band yang didirikan di tahun 1968 oleh Brian May sang gitaris. Dan setelah masuknya Freddie Mercury di tahun 1970 ini, nama band ini diubah Freddie menjadi Queen. Dan di tahun 1971, John Deacon pun turut bergabung di dalam band ini sebagai pemain bass. Dan dari sinilah karir musik Freddie dan Queen dimulai. Grup band ini pun lantas merilis album pertama mereka, Queen, di tahun 1973. Dan kemudian di tahun berikutnya, band ini kembali merilis album baru mereka, Queen 2. Dan kemudian pada November 1974, Queen pun merilis album ketiga mereka dan tiba-tiba boom, album ketiga yang berjudul Sheer Heart Attack ini sangat sukses di pasaran. Dan dikabarkan suksesnya album ketiga ini membuat band Queen semakin terkenal dan tidak berhenti di situ saja. Di tahun berikutnya band ini semakin kondang setelah merilis album yang berjudul A Night at the Opera. Dan bahkan di dalam album ini ada sebuah lagu yang berjudul Bohemian Rhapsody. Dan lagu ini adalah lagu yang sangat keren dan menjadi lagu teralis ketiga di Britania Raya kala itu. Bahkan saking uniknya lagu ini membuat para orang-orang di luar sana mulai mengada-ngada dan mencari ada apa dengan lagu ini. Sebab di lagu ini ada lirik-lirik aneh dan bikin geleng-geleng kepala. Maka lagu ini pun dianggap memiliki arti khusus yang hingga hari ini masih bikin geleng-geleng kepala. Dan selain Bohemian Rhapsody, Queen juga telah menciptakan banyak lagu-lagu keren lainnya seperti Love of My Life, Beyond the Champion, Somebody Love, dan lain-lain lah.
Dan bahkan saat itu band rock Queen ini telah konser kemana-mana hingga penjuru dunia. Dan dibalik sederet kesuksesan Om Freddy, ternyata beliau ini sebenarnya adalah sosok pemalu dan pendiam. Dan dia pernah menuturkan jika dia berada di panggung dia adalah ekstrovert, tapi jika di dalam dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Tapi apapun itu dia adalah orang yang sangat jenius dalam bidang musik. Dan lanjut di dalam hubungan asmaranya, pada mulanya Freddie Mercury menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Mary Austin. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung untuk menunjukkan rasa cintanya pada Mary Austin, Kumis ini pun sempat membuatkannya sebuah lagu yang berjudul Love of My Life. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu andalan Queen kala itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba jeng jeng, ternyata Freddie mengalami penyimpangan orientasi seksual. Dan hal ini menyebabkan dia menyukai sesama jenis. Ya, hal ini memang sangat mengejutkan, sebab saat itu karir Freddie sedang jaya-jayanya dan dia punya segalanya. Dan fakta ini diceritakan saat sekitar tahun 1976. Kala itu Freddie menjelaskan pada Mary Austin tentang kelainannya ini. Dan setelah mengetahui hal mengejutkan ini, akhirnya mereka berdua berpisah sebagai sepasang kekasih. Tetapi mereka berdua tetap menjadi sahabat sejati bagai kepompong. Dan diceritakan pula jika kala itu Freddie menganggap Mary Austin sudah lebih dari kekasih biasa dan seperti belahan jiwa sehidup semati dan tidak akan tergantikan di hati Om Freddie. Dan ucapan Om Freddie ini tidak hanya di mulut saja, sebab hal ini dibuktikan ketika beliau meninggal sebagian kekayaannya banyak diwariskan ke Mary Austin. Dan setelah mengakui akan orientasi seksualnya, Om Kumis pun mulai menjalin hubungan dengan sesama, meski masih sembunyi-sembunyi dari media waktu itu. Dan waktu pun berlalu, tahun berganti tahun, tiba-tiba tubuh paman Freddie pun semakin hari semakin kurus. Dan hal ini membuat seluruh media bertanya-tanya, ada apa dengan beliau? Hingga saat itu di sekitar tahun 1990-an kabar jika Freddie terkena penyakit AIDS semakin berseliweran di mana-mana. Tapi kala itu paman Kumis masih belum mengakuinya dan di tahun itu ternyata adalah tahun terakhir konser beliau dengan Queen. Sebab pada bulan April tahun 1991, tepatnya di usia 45 tahun, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya dan 24 jam sebelum beliau meninggal, barulah beliau menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan dia mengklarifikasi jika dirinya terjangkit AIDS. Dan seperti yang diceritakan Jim Hutton, pacar Freddie, dia mengatakan jika sebenarnya Freddie telah terjangkit AIDS selama beberapa tahun silam, di sekitar tahun 1987. Dan setelah kematian Freddie Mercury, di luar dugaan karya-karya beliau semakin viral dan bahkan terjual hingga jutaan kopi di Amerika. Dan untuk penghormatan kepada beliau, maka dibangunlah sebuah patung Freddie Mercury setinggi 10 kaki di Swiss. Dan Freddie Mercury adalah seorang penyanyi kondang dengan gaya flamboyan yang memiliki ciri khas giginya yang unik dan memiliki kumis lebat khas bapak-bapak. Tapi terkadang juga nggak pakai kumis ya. Dan inilah kisah Freddie Mercury, seorang musisi legendaris yang telah menghasilkan banyak karya-karya keren yang bikin geleng-geleng kepala. Dan saya rasa kisah ini kurang lengkap, jadi silahkan tambahkan apa yang kalian ketahui di kolom komentar ya. Jadi sekian dari saya, jika ada salah kata ya mohon maaf lah. Terima kasih.